gitu. Bagi ini pertanyaan terakhir ya. Saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau saya menghadiri tahlilan karena saya diundang, tapi saya diam saja tidak mengikuti, apa hukumnya? Karena di tempat saya masih banyak orang-orang ahli bid'ah. Untuk apa hadir gitu? Sudah hadir nggak ikut, duduk manis gitu kan? Ya sama. Ulama mengatakan masih boleh kita datang ke satu tempat yang ada perbuatan dilarang dalam agama, ibadah yang tidak dicontohkan seperti perbuatan bid'ah. Kalau kita bisa mengingatkan dan hanya datang ingatin ini nggak boleh ya, karena Nabi tidak pernah contohin, pulang itu boleh. Tapi kalau duduk di situ nggak boleh. Sama ada orang lagi nonton film nggak benar, lalu kita duduk di situ, enggak deh, saya mau nasihatin mereka. Gimana caranya kita mau nasihatin, tontonannya lagi jalan? Nggak mungkin. Nanti kalau kita nasihatin ini nggak boleh gini, kita keluar sudah bilang tadi juga ikut nonton. Datang, maaf ya, itu nggak boleh dalam Islam, dilarang, haram gini, tinggalin. Nggak usah pusing dengan hidayah di tangan Allah, bukan kita. Kan kita tidak mungkin kan gitu. Jadi walaupun kita mau, nggak mungkin kita bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Allahu a'lam. Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengatakan kalian buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi ada demikian. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah, mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Nggak bisa dengan cara demikian. Jangan ada contoh. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini beda. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. Disamakan, dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali. Dari seluruh madzhab mengharamkan tahlilan ini. Tidak ada satupun madzhab yang diikuti oleh manusia yang menyandarkan kepada mereka, yang mereka menyandarkan kepada madzhab tersebut, yang membolehkannya. Semuanya mengharamkan. Dan ini adalah terlarang, dan ini adalah haram. Tidak ada seorang pun ulama Islam yang menghalalkannya, membolehkannya. Tidak ada. Kecuali ahli bid'ah. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andaikan tahlil itu baik, pasti dilakukan sahabat. Itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan. Sido kafir ngoten iki mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana, ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana, andai. Saiki pertanyaannya gini. Kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musia. Nah pertanyaannya gini, lepas dari ke rodok kurang ajar lah, dalam tahlil itu rodok kurang ajar karena nyebut guru ora kode kana muhsinan tapi ingkana muhsinan. Mestinya kalau sampean sebagai murid kan menapa kode kana muhsinan, guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Nah ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abul Hasan As-Sadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi
Jangan protes saya, protes Abdul Hasan As-Sadili kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadiliyah. Cara madzhab Sadili dan Anda boleh berbeda madzhab. Mencari khasnya wong kampus iki wani beda. Beda kapasitas lah pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abdul Hasan As-Sadili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili begini. Qul ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung yufar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah enggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yufar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Nah, sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimah thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam madzhab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampun. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafadzkan la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim ora masalah lah sobat. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan paham ya? Ojo malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apik. Anak pitung dina tradisi Buddha ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe 1, sementing ora anti kalimat thayyibah, mau anti modele. Ya ndak apa-apa, kowe kudu cocok ndak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi, biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejol kan ya biasa. Nggak masalah.
Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim. Ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Lah nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika. Apa? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak bedai. Andai kan kamu jadi kiai. Kira rasa-rasaan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mas jawab, ki milih ndi? Di warna apa dipisah? Dipisah. Nah, oke Hen. Dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus, mergo ora ono sing didik sing tua. Nak diwarno kadang sing cilik, sing tuwek kan suwaya rabi men bakas rabi, cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tuwek melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istihad, sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal, yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal enggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya, saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi kok niru lho, iki mau cerita ya. Cek pede nih. Enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu. Dia jadi wali. Nah, kowe kan mergo males pancen. Utawa moh roh imame tadi. Iku sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu ya entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu ya entek ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampean tak bedheki. Ndak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, akeh sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kamis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang. Ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang? Terus. Nah, sekarang gitu. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa dulu. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut sebelah ini mesti. Enggak kunut sebelah yang dulu itu enggak. Saya sampai sekarang enggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana. Sampai sekarang enggak ada tahu. Karena saya orang alim tahunya kunut madhab Syafi'i, enggak kunut madhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Sudah tahu toh maknanya? Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas? Kok ora paham, Mas?